Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sofyana Hayati. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita bahas dulu kompetensi dasarnya dari materi ini, yaitu yang pertama menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tadi yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan tepat. Baik anak-anak, kita mulai yang pertama materinya yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Kita lihat di sini ya. Di sini ada sifatnya. Yang pertama yaitu perkalian positif dikali dengan positif. Maka hasilnya adalah positif. Ya, betul sekali. Kemudian negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Ya. Jadi, jika tandanya sama ini misalnya positif kali positif, kemudian negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Ya. Kemudian, jika positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Jadi, jika tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, atau yang satu negatif, yang satu positif, maka hasilnya adalah negatif. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, contohnya 8 dikali 9 sama dengan ya 72. Contoh yang kedua, negatif 7 dikali dengan negatif 6, negatif kali negatif, hasilnya adalah positif 42. Contoh yang ketiga, 5 dikali negatif 4, hasilnya adalah ya negatif 20. Contoh yang keempat, negatif 3 dikali 2, hasilnya adalah negatif 6. Ya. Oke, sekarang kita lihat dalam bentuk soal cerita. Aturan pada papan panahan adalah sebagai berikut. Ini dia, misalnya kalau kena warna hitam skornya 5, kena warna kuning skornya 2, kena merah skornya negatif 1, kemudian kena biru skornya negatif 3. Randy membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 4 panah mengenai warna hitam, 3 panah mengenai warna kuning, 1 panah mengenai warna merah, dan sisanya mengenai warna biru. Tentukan skor yang diperoleh Randy. Kita lihat ya. Kita jawab di sini. Ini dia skor yang diperoleh. Tadi kalau merah dia 4 kali, kemudian kalau maaf, pertama hitam, 4 panah mengenai warna hitam. 4 kali skor hitam adalah 5, maka 4 kali 5 ditambah warna kuning 3 kali, berarti 3 kali 2 ya, skor kuning 2. Tambah merah 1 kali, 1 kali skornya negatif 1. Tambah sisanya warna biru, karena si Randy tadi membidik 10 kali, dia sudah membidik hitam 4, kemudian kuning 3, berarti 7 ya. Merah 1 udah 8, maka sisanya adalah 2 kali. 2 kali warna biru, berarti 2 dikali negatif 3. Kita kalikan, 4 kali 5, 20, 3 kali 2, 6, 1 dikali negatif 1, negatif 1, 2 dikali negatif 3, negatif 6. Kita jumlahkan, 20 tambah 6, kurang 1 tambah negatif 6, hasilnya adalah 19. Oke ya, itu materi pertama. Sekarang kita coba materi yang kedua, yaitu tentang pembagian bilangan bulat. Masih sama seperti tadi, jika positif bagi positif hasilnya adalah positif, negatif dibagi negatif hasilnya juga positif, jika tandanya sama hasilnya adalah positif. Sama ya seperti perkalian tadi. Kemudian positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif,
Kemudian jika tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Masih ingat kan? Kita lihat contoh soalnya ya. Yang pertama, 81 dibagi 9. Hasilnya adalah 9. Ya, betul sekali. Contoh yang kedua, negatif 50 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif 10. Oke. Contoh yang ketiga, 32 dibagi negatif 4. Berarti positif bagi negatif. Hasilnya adalah negatif 8. Ya, ikuti aturan yang di atas tadi ya. Kemudian contoh yang keempat, negatif 24 dibagi 2 sama dengan negatif 12. Oke, pintar anak ibu. Kita lihat contoh soal berikutnya dalam bentuk soal cerita. Kayu yang panjangnya 20 meter dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Jika tiap bagian panjang kayu adalah 2 meter, tentukan banyaknya potongan kayu yang terbentuk. Ya, gampang ya soalnya ya. Mari kita jawab sama-sama. Tadi ada kayu panjangnya 20 meter, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Tiap bagian kayu panjangnya 2 meter, maka potongan kayu yang terbentuk adalah 20 dibagi 2. Jawabannya adalah 10. Jadi potongan kayu yang terbentuk ada 10 potong. Baik anak-anak ibu, sampai sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.